Pernahkah Anda mendengar tentang negara di mana seorang suami menjual istrinya seharga $1 juta kepada suami baru? Ini adalah sisi gelap Rusia. Kita semua mengenal Rusia sebagai salah satu negara superpower dunia, tetapi wilayah ini memiliki sejarah yang panjang. Negara yang luas ini membentang dari Eropa Timur hingga Asia Utara dan memiliki lebih dari 11 zona waktu dengan berbagai lanskap. Pada awal 1600-an, dinasti Romanov memerintah Rusia selama lebih dari 3 abad. Dinasti ini berakhir dengan Lenin pada awal 1900-an, tepat sebelum Perang Dunia Pertama berakhir. Tentara Lenin mendirikan Uni Soviet dan Lenin memerintah hingga kematiannya pada tahun 1924. Setelah Lenin, Stalin mengambil alih, dan Rusia terlibat dalam Perang Dunia Kedua dengan bergabung bersama sekutu. Setelah Perang Dunia Kedua, Rusia terlibat dalam Perang Dingin melawan negara superpower lainnya, Amerika Serikat, hingga Mikhail Gorbachev terpilih sebagai sekretaris jenderal pada tahun 1985. Gorbachev secara efektif merestrukturisasi politik dan ekonomi Rusia, mengakhiri Perang Dingin pada tahun 1990 dan terpilih sebagai presiden pada tahun yang sama. Pada tahun 1991, terjadi kudeta Partai Komunis yang gagal, mengakibatkan pengunduran diri Gorbachev dan pembubaran Uni Soviet. Boris Yeltsin terpilih sebagai presiden berikutnya, dan Rusia bersama dengan Belarus dan Ukraina membentuk komunitas negara-negara merdeka. Yeltsin mengundurkan diri pada tahun 1999 dan menunjuk Vladimir Putin sebagai presiden pelaksana. Ada alasan mengapa Rusia disebut sebagai salah satu negara superpower dunia. PDB Rusia tumbuh dengan rata-rata stabil sebesar 1,12% setiap tahun dari 2012 hingga 2022. Mereka memiliki ekonomi terbesar kelima di dunia dengan PDB sebesar $3.995 triliun untuk tahun 2022, serta PDB per kapita sebesar $1.789 pada tahun 2022. Sayangnya, pertumbuhan PDB ini tampaknya tidak didistribusikan dengan baik kepada masyarakat. Dalam indeks persepsi korupsi, Rusia mendapat skor 72 dari 100, yang berarti tingkat korupsi yang sangat tinggi. Rusia menempati peringkat 139 di dunia dalam hal transparansi. Korupsi telah menjadi tradisi lama di Rusia, mulai dari zaman Tsar, komunis, hingga era modern. Misalnya, pada masa Stalin tahun 1948, 7 anggota Mahkamah Agung Uni Soviet diskors karena menerima suap. Ini berlanjut hingga tahun 1990-an dan 2000-an. Pada tahun 2000, diperkirakan bahwa korupsi negara menghabiskan hampir $3 miliar dari uang rakyat. Pada tahun 2001, survei serupa dilakukan di kalangan pebisnis dan hasilnya bahkan lebih buruk. Korupsi bisnis menghabiskan hingga $33,8 miliar. Jenis korupsi baru muncul pada tahun 2000-an, yaitu oligarki, di mana pemerintah dan bisnis bergabung. Pada tahun 2011, 94% pejabat publik memiliki kepemilikan di perusahaan besar, yang memungkinkan mereka menggunakan pengaruh mereka untuk melobi kepentingan mereka di pemerintah dan menguasai pasar. Ironisnya, salah satu kasus terkenal adalah kasus korupsi Kepala Departemen Anti Korupsi di kepolisian yang ditemukan menyimpan uang tunai sebesar 87 juta pound sterling di rumahnya. Penyidikan harus dihentikan dan mencari kontainer yang cukup besar untuk menampung seluruh uang tersebut. Korupsi di Rusia juga mengakibatkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Dikatakan bahwa 1% orang terkaya di Rusia memegang 50% dari pendapatan dan kekayaan nasional, sementara 99% sisanya hanya mendapatkan 50% dari kekayaan yang tersisa di negara tersebut. Sekitar 8% dari populasi masih hidup di bawah garis kemiskinan di Rusia pada tahun 2022, meskipun ada perbaikan sebesar 133% pada tahun 2025, negara ini masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki. Satu bentuk ketidakseimbangan kekuasaan lainnya di Rusia adalah keberadaan mafia Rusia. Anda mungkin sudah familiar dengan mafia Rusia atau VOR yang terkenal dalam budaya pop. Ternyata mereka sudah ada sejak tahun 1917 dan dibentuk kembali di Gulag Stalin atau penjara komunis. Setelah Uni Soviet dibubarkan, mereka berbaur dengan elit baru dan kini menjadi tipe gangster bisnis. VOR juga meluas ke negara lain setelah tirai besi runtuh. Mereka menawarkan berbagai layanan kriminal, mulai dari pencucian uang hingga peretasan komputer. Gangster ini memiliki kendali kuat atas negara karena sering bekerja sama dengan pemerintah yang membuat sulit untuk menindak mereka. Salah satu kasus adalah saksi kunci dalam kasus suap mafia Rusia pada tahun 2015. Seorang pengusaha bernama Badr Shelia yang bersaksi di pengadilan bahwa kepala komite investigasi Moskow menerima suap sebesar $500.000 dari seorang bos mafia terkenal, Lo Maximenko.
Maximenko dijatuhi hukuman 13 tahun berkat kesaksian Shelia. Namun sayangnya, Shelia ditemukan tewas tertembak di sebuah Mercedes di St. Petersburg pada tahun 2018. Figur lain yang terkenal di Rusia adalah Peter Lisman. Lisman adalah seorang pria Rusia yang menyewa model Rusia dan Ukraina untuk agensi pengawalan VIP-nya. Menurut penyelidikan Daily Beast, ia memiliki hubungan erat dengan Jeffrey Epstein yang terkenal. Klien Lisman termasuk orang kaya dan terkenal dari Hollywood, dan tugasnya adalah mencocokkan mereka dengan wanita muda yang tidak mencolok. Ia bahkan disebut sebagai penjual model muda untuk oligarki. Lisman mengklaim bahwa ia dapat terkadang memberikan istri kepada oligarki secara gratis sebagai imbalan untuk makanan dan akomodasi kapan saja dan di mana saja. Ia juga menyebutkan dalam sebuah wawancara bahwa ia pernah menjual istrinya seharga $1 juta. Istrinya, Ira Panta, didekati oleh seorang fotografer dari New York yang jatuh cinta padanya dan meminta Lisman untuk memberikannya. Lisman mengatakan, "Berikan saya $1 juta." Sehingga fotografer tersebut memberikan uang $1 juta dan mengambil istrinya. Ada beberapa hal menarik lainnya tentang Rusia yang mungkin mengejutkan Anda. Kementerian Dalam Negeri Rusia sedang berusaha keras untuk menindak modifikasi seragam setelah para petugas pria mulai memotong lengan baju mereka dan petugas wanita mulai memendekkan rok mereka. Beberapa gambar membingungkan bahkan menunjukkan petugas wanita mengenakan rok seragam yang sangat pendek dengan sepatu hak tinggi. Ini bisa sangat mengganggu publik dan petugas itu sendiri. Kementerian ingin semua petugas memiliki penampilan yang rapi dan bersih, sehingga petugas tidak hanya dilarang memakai seragam yang tidak standar, tetapi juga tidak boleh memiliki kerutan. Fakta menarik lainnya tentang Rusia adalah Vladimir Lenin, yang dipajang dan dapat dikunjungi publik di museumnya di Rusia. Meskipun Lenin meninggal 99 tahun yang lalu, tubuhnya terlihat seolah-olah hanya tidur. Tubuhnya awalnya tidak dimaksudkan untuk dipajang begitu lama, tetapi karena banyaknya pengunjung dari seluruh negara, mereka akhirnya memutuskan untuk mempertahankannya. Ada bahkan tim ilmuwan khusus yang bertugas menjaga tubuh Lenin tetap utuh, yang disebut Laboratorium Lenin. Awalnya memiliki lebih dari 200 anggota, tetapi sekarang jumlahnya jauh lebih kecil. Jika Anda pernah merasa cemas tentang kehidupan, mungkin Anda bisa mengikuti jejak peternak Rusia dan menggunakan virtual reality untuk meredakan kecemasan. Namun, bukan peternaknya yang menggunakan headset virtual reality, melainkan sapi-sapinya. Sapi-sapi ini mengenakan sistem virtual reality dan diperlihatkan simulasi lapangan musim panas yang unik. Ini terbukti memberikan suasana hati yang baik dan bahkan meningkatkan produksi susu. Mereka berharap dapat memperluas penelitian untuk melihat apakah ada efek positif lainnya. Siapa tahu, ini mungkin menjadi standar industri baru di masa depan. Meskipun Rusia memiliki sisi gelapnya sendiri, masih banyak hal menarik tentang negara misterius ini.